again. You heard about the cave-in up? When? Jesus. Fucking do it! Film dibuka dengan kejadian meledaknya sebuah tambang berlian bernama Katka di Manitoba, Kanada. Dan efek dari ledakan tersebut mengakibatkan bocornya gas metana yang tersimpan di dalam gua dan terjadi ledakan dan longsor di gua di mana para pekerja menambang. Kejadian ini membuat sebanyak 26 pekerja tambang terperangkap di dalam gua karena terjadi longsor, dan mereka hanya memiliki waktu 30 jam sebelum oksigen di dalam gua habis dan membuat mereka meninggal. Di tempat lain ada seorang supir truk yang bernama Mike Maken sedang menjalankan aktivitas setiap harinya pergi ke kantor. Ketika sampai kantor, Mike mendengar ribut-ribut di bengkel. Ketika dilihatnya seperti biasa mereka para supir sedang membuli adiknya Mike yang bernama Gurty. Mike berkata untuk segera berhenti membuli adiknya tetapi ada satu supir yang melawan. Akhirnya Mike marah dan melayangkan sebuah jotosan yang langsung membuat pingsan supir tersebut. Setelah perkelahian Mike dengan si supir bedebah itu, pihak kantor memanggil Mike karena memukul supir sampai pingsan, dan akhirnya kantor Mike memberikan sanksi kepada Mike dan adiknya Gurty pemecatan kepada mereka berdua. Setelah Mike menerima hasil pemecatan dari kantornya, Mike mengajak adiknya Gurty untuk cek kesehatan di rumah sakit, dan Mike meminta kepada dokter untuk memeriksa adiknya dan memberikan obat yang sesuai. Setelah menunggu lama akhirnya Mike pergi untuk menjenguk adiknya, tetapi ternyata adiknya belum selesai. Mike curiga kenapa sangat lama adiknya di ruang perawatan. Mike langsung bergegas ke ruang perawatan adiknya. Mike langsung terkejut ternyata adiknya masih belum selesai perawatan dan adiknya dikasih pil-pil untuk perawatan orang gila untuk segera diminum oleh dokter tersebut. Mike langsung marah ke dokter kenapa adiknya dikasih obat gila sedangkan adiknya tidak gila. Mike langsung menarik adiknya untuk segera keluar dari rumah sakit tersebut. Tibalah Mike dan Gurty di tempat pom bensin. Di sana Mike melihat truk yang bagus, sedangkan adiknya melihat artikel di sebuah majalah gambar truk yang bagus dan harganya. Seketika Gurty memberitahukan ke Mike artikel tersebut. Di lain tempat para petinggi di tambang berlian Katka mulai merencanakan pengambilan langkah-langkah dengan mengirimkan peralatan untuk mengebor reruntuhan di gua guna menyelamatkan para pekerja tambang yang terjebak di dalam gua. Mereka akhirnya mengutus seorang perwakilan perusahaan untuk mencari siapa yang bisa mengantarkan peralatan itu ke tambang. Didapatkanlah seorang bernama Jim Goldenrod. Ia adalah pemilik perusahaan sekaligus bengkel truk besar yang biasa mengirim barang-barang berat untuk tambang. Namun saat tahu tugas yang diberikan pihak Katka adalah mengantar kepala bor dan pipa-pipa yang berbobot super berat, Goldenrod berpikir kembali karena tidak ada petugas yang bekerja dan jaraknya yang jauh. Satu-satunya cara untuk mengirim kepala bor dan pipa-pipa dalam waktu cepat adalah dengan melewati jalan es untuk memangkas waktu perjalanan tersebut, dan Goldenrod berkata misi tersebut seperti misi bunuh diri karena jalur tersebut merupakan jalur berbahaya untuk para supir truk besar. Goldenrod sempat menolak, akhirnya Goldenrod menyetujui untuk bekerja sama dengan upah bayaran sebesar $200.000, dan juga Goldenrod meminta 2 orang supir truk dan 1 mekanik untuk menemaninya dalam perjalanan.
and say to me. Setelah itu Goldenrod mulai mencari supir-supir siapa saja yang pantas mendampinginya dan pilihannya pertama mengajak pekerja terbaiknya yang sedang dalam penjara akibat melakukan vandalisme bernama Tantoo. Ia menebus Tantoo supaya bisa langsung ikut dengan Goldenrod. You heard about the Together little rescue mission. Ice Road. I'm in. Akhirnya Mike dan Gurti datang ke kantor Goldenrod dan mereka berdua langsung bertemu dengan Goldenrod. Goldenrod langsung mengajak mereka berdua ke bengkelnya untuk mengetes keahlian mekanik Gurti. Setelah itu Gurti langsung menunjukkan skillnya yang sangat bagus sekali dalam menangani mesin rusak. Seketika Goldenrod tanpa berlama-lama langsung menerima mereka berdua untuk bergabung bersama tim Goldenrod. The contract's drawn up. Thank you. Setelah menjelaskan misi dan berbagi tugas yang akan mereka lakukan, mereka mulai berkenalan satu sama yang lain. Terus Tantoo melihat satu orang tidak dikenal, kemudian pihak kantor mengenalkan kepada mereka. Dalam perjalanan mereka akan diikuti satu orang yang bertugas sebagai aktuaris dari perusahaan dan orang itu bernama Varney. National Insurance Group. Tully, you and the Black Kenworth, put your gear in there. You two will find safe. Peace times two. Akhirnya mereka berlima berangkat ke tambang Kartka. Tak butuh waktu lama hingga mereka sampai juga di jalanan es. Mereka sangat berhati-hati untuk tetap menjaga keseimbangan antara truk yang beratnya bisa puluhan ribu ton tersebut. Saat dalam perjalanan, truk yang ditumpangi oleh Goldenrod mengalami kendala. Mesinnya terlalu panas dan akhirnya mati total dan membuat perjalanan terhenti. Said we're going back. Dan mulailah mereka melakukan cara agar truk Goldenrod bisa jalan kembali, dengan cara mengaitkan kabel baja untuk menderek truk Goldenrod. Naas, karena terlalu lama menarik di atas lapisan es, beban sekeliling tiga truk tersebut jadi tak imbang dan akhirnya membuat lapisan es retak. Pecahan es melebar dengan cepat hingga membuat kargo di belakang truk Goldenrod amblas masuk ke dalam. Sialnya, kabel baja yang masih menyangkut antar truk milik Goldenrod dan truk milik Tantoo masih mengait satu sama lain dan kaki Goldenrod ada di antaranya. Kabel baja pun terbentang menjepit kaki Goldenrod yang kini ikut terseret masuk ke dalam laut es. Truk Tantoo mulai ikut tertarik. Akibat kabel baja meregang, kaki Goldenrod yang terjepit lantas patah membuat dirinya tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menunggu ajal. Begitu semua badan truk tenggelam dan membuat truk Tantoo terancam ikut tenggelam, Goldenrod meminta Tantoo untuk memotong tali kait dan membiarkan dirinya tenggelam. Awalnya Tantoo menolak tapi akhirnya melakukannya juga untuk kebaikan bersama. Tidak lama dari itu lapisan es mulai retak-retak dan mengharuskan mereka segera pergi dari tempat tersebut. Melajulah mereka bertiga dengan kecepatan penuh agar tidak ambles gara-gara lapisan es yang retak. Karena guncangan akibat lapisan es yang retak mengakibatkan truk Mike dan Tantoo oleng dan membuat kedua truk tersebut terguling. Setelah itu mereka berempat turun untuk merencanakan bagaimana membetulkan truk yang terguling. Meet you at the big one. Di sela-sela itu Varney mulai mempengaruhi Mike untuk mencurigai Tantoo karena Tantoo mantan napi. Varney curiga kalau yang merusakkan truk Goldenrod adalah Tantoo sehingga mesin rusak. Akhirnya Mike terpengaruh akan hasutan Varney dan Mike juga mulai curiga terhadap Tantoo. Ketika Tantoo merasa tersudut akhirnya Tantoo mengeluarkan senjata tetapi untungnya Gurti ada di belakang Tantoo dan langsung merebut senjata Tantoo dan menangkapnya dan akhirnya Tantoo diikat tidak boleh melakukan apa-apa. Setelah itu Varney kembali bekerja bersama dengan Gurti dan Mike. Kemudian kakak beradik itu masuk ke dalam kontainer untuk memeriksa apakah barang bawaan mereka tidak rusak akibat guncangan tadi. Setelah Varney melihat Mike dan Gurti di dalam kontainer,
dengan cepat Farnell langsung mengunci pintu kontainer sehingga mengakibatkan Mike dan Gurty terkunci dari luar. Ternyata biang kerok di perjalanan selama ini Farnell lah yang melakukannya dan mengalami hal buruk sampai Goldenrod wafat. Setelah Farnell berhasil mengunci Mike dan Gurty dalam kontainer, Farnell belum puas. Rencana Farnell berikutnya adalah membunuh Mike dan Gurty dengan meledakannya bersama truknya. Akhirnya Farnell memasang peledak. Setelah selesai memasang peledak kemudian Farnell langsung pergi bersama Tanto meninggalkan tempat tersebut. Mike dan Gurty sekuat tenaga untuk keluar dalam kontainer tersebut dengan berbagai cara. Akhirnya mereka berdua berhasil keluar dengan keluar lewat lubang AC setelah menghancurkannya, dan setelah keluar Mike langsung membuang jauh peledak ke tempat yang aman. Dan bunyi ledak dinamit tersebut didengar Farnell. Farnell pun senang tugas untuk membunuh Mike dan Gurty berhasil. Tetapi bom mereka belum mati. Setelah itu Mike dan Gurty mulai menyiapkan truk mereka untuk mengejar Farnell. Tetapi truk mengalami kerusakan karena ambles di es. Akhirnya dicopotlah kontainernya sama Mike, tetapi ketika akan dinyalakan mesin dereknya terlepas dan mengenai Gurty. Dan Gurty pun jatuh ke dalam lautan es. Mike sadar kalau tidak ada jawaban dari Gurty sehingga Mike mencarinya. Segera Mike masuk ke dalam lautan es untuk menyelamatkan Gurty. Untunglah Gurty bisa diselamatkan oleh Mike dan dibawa ke dalam truk dan mulailah mereka mengejar Farnell. I got you. I'm sorry. I didn't mean to. I'm just to fail. That's it. They want us. Not about money now. Apa yang dilakukan Farnell tersebut ternyata diminta oleh manajer produksi tambang Kartka dengan alasan supaya 26 pekerja tambang dibiarkan mati, agar mereka tidak selamat dan tutup mulut bahwa selama ini mereka dipaksa bekerja dengan bayaran tambahan $100 untuk menggali gua baru yang penuh dengan gas metana namun penuh dengan berlian. Kemudian rencana Farnell berikutnya akan membunuh Tanto juga dengan dalil kecelakaan jatuh dari jurang. Setelah sampai di tempat yang ditentukan untuk membunuh Tanto, Farnell lalu naik untuk memindahkan Tanto ke posisi kemudi. Setelah semua selesai Farnell melihat kotak kecil yang ternyata tikus piaraan Gurty. Tikus tersebut menggigit Farnell di tangannya. Setelah itu Farnell kaget dan Tanto pun langsung menendang Tanto keluar dari truk. Kemudian Tanto pergi dengan mengendarai truknya untuk mencari bantuan. Panggilan bantuan dari Tanto rupanya didengar oleh Mike, dan Mike langsung menuju Tanto untuk memberikan bantuan. Akan tetapi Mike masih harus menghadapi gangguan anak buah Farnell yang ingin membunuh Mike dan Gurty. Sekuat tenaga Mike dan Gurty meladeni para anak buah Farnell dan akhirnya mereka berdua berhasil mengalahkan anak buah Farnell. Well, don't just stand there. Let's go. Don't stop, don't stop, come on you piece of shit, let's go! Di saat Tanto mulai terdesak oleh Farnell, akhirnya Mike datang memberikan pertolongan dengan menabrak mobil Farnell hingga masuk jurang. Gertie can fix that. We seriously misjudged you. Akan tetapi Farnell masih belum mati ketika jatuh di jurang. Farnell dengan sisa kekuatannya masih mau menghabisi Tanto, Mike, dan Gurty. Pergilah Farnell di atas gunung dan ditanamlah peledak agar terjadi longsor dan mengenai Mike dan Tanto, dan meledaklah bom di atas gunung tersebut. Ketika terjadi ledakan Mike dan Tanto langsung pergi dari tempat yang akan terkena longsor. Tapi naas, Tanto tidak lolos dari longsoran salju tersebut, sehingga tubuh Tanto tertusuk batang pohon. Tetapi Tanto masih kuat dan menyuruh Mike mencabut batang pohon yang menancap di tubuhnya. We still got 45 minutes. We did it.
Setelah proses hantam-hantaman dan adu jotos berulang kali, Mike akhirnya berhasil mengalahkan Varney Dot dan Varney akhirnya tewas dan tenggelam di lautan salju. Ketika Mike sibuk adu jotos sama Varney dan mengalahkannya, di tempat lain Tanto dengan Gurti menggantarkan kepala Bor ke Katka. Tapi sayang ketika melewati jembatan tidak sanggup menahan berat dari truk yang dikemudikan Tanto. Akibatnya tali jembatan putus dan jembatan menjadi hancur, tapi untungnya truk Tanto sudah melewati jembatan dulu sebelum jembatan itu hancur. Setelah berhasil Tanto dan Gurti turun dari truk untuk melihat jembatan yang hancur tersebut, tiba-tiba truk berjalan mundur akibat jalan yang licin. Tanto langsung naik kembali ke truk dan menjalankannya tetapi akibat jalan yang licin truk jadi susah untuk melaju. Dan akhirnya Gurti berusaha menutup pintu jembatan agar truk tidak mundur dan jatuh ke jurang, tetapi pintu jembatan macet sehingga menyulitkan Gurti menutup pintu. Dan akhirnya Gurti tergencet badan kontainer karena masih berada di pintu jembatan. Akhirnya Gurti wafat demi menahan kontainer tidak jatuh. Mike dan Tanto sangat sedih ketika melihat Gurti wafat, karena menyelamatkan truk agar tidak jatuh ke jurang. Setelah itu Mike dan Tanto akhirnya melanjutkan lagi perjalanan ke Katka. Dan akhirnya Mike dan Tanto tiba di Katka. Di sana Mike disambut bagaikan pahlawan karena berhasil membawa kepala Bor untuk menyelamatkan para penambang yang terjebak longsor. Para pekerja langsung memasang kepala Bor untuk menyelamatkan para penambang. Akhirnya para penambang lolos dari maut dan akhirnya keluar semua dari gua, dan disambut para keluarga penambang. Akibat kelalaian petinggi Katka ini, mereka dimarahin oleh bos besar, yang kebetulan ada di sana untuk melihat bencana yang terjadi. Di sana juga ada awak media yang meliput, dan kedua petinggi Katka langsung dipecat oleh bos besar Katka. Mike juga sempat menghajar petinggi tersebut dengan sekali tonjokan agar tahu rasa. We found this with your brother's things. Thank you. Dan akhirnya Tanto dan Mike kembali ke kampung halamannya. Tanto bekerja sebagai kepala bengkel menggantikan Goldenrod, dan Mike akhirnya bisa membeli truk yang diimpikan adiknya Gurti, dan tamat. Terima kasih yang sudah menonton, semoga kalian selalu sehat dan bahagia, amin.